Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dokumen CIA ungkap konflik Soekarno dan Soeharto. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia akhirnya menjadi bola salju menuju Super Semar. Karir Presiden Soekarno habis. CIA ungkap konflik antara Soekarno dan Soeharto. Dalam beberapa berita sebelumnya, kita telah melihat bagaimana CIA memantau PKI sebulan sebelum dan sebulan sesudah peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dalam dokumen The President's Daily Brief yang kini sudah dibuka aksesnya oleh CIA, kita kini melompat ke momen 11 Maret tahun 1966, peristiwa Super Semar dalam pantauan CIA. Dari sejak peristiwa Super Semar sampai seminggu setelahnya, pertentangan Soekarno melawan Soeharto begitu ketara. Hal itu dilaporkan CIA kepada Presiden Lyndon B. Johnson. Namanya juga mata-mata, CIA tahu akan ada pertemuan Soekarno dengan pihak Angkatan Darat pada 11 Maret tahun 1966. Pada tanggal 12 Maret 1966, CIA melaporkan Angkatan Darat sudah bisa mengatasi Soekarno. Menurut CIA, Soekarno sudah berencana mencopot Soeharto. Soeharto tampaknya membuat gerakan kemarin ketika jadi jelas kalau Soekarno berencana menggantikannya dengan orang pro-komunis dan secara bersamaan mencopot Komandan Jawa Barat dan Jakarta. Ketiganya secara terpisah bergerak, terancam bersama. Mereka akhirnya punya nyali untuk memaksa Soekarno lengser, kata CIA. Sampai seminggu setelahnya, Soekarno merasa marah dengan apa yang dilakukan Soeharto. Menurut CIA, Soekarno mengatakan Soeharto bertindak melebihi wewenang yang diberikannya dan salah mengartikan wewenang itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur ketika Soekarno bersuara keras bahwa dia dan hanya dia yang memegang kekuasaan. Para jenderal lain malah meminta Soeharto untuk melengsarkan Soekarno selamanya. Militer dan pejabat di Jakarta menekan Soeharto untuk mencopot Soekarno selamanya. Mereka kaget dengan pengumuman Soekarno kemarin bahwa cuma dia yang bertanggung jawab untuk komposisi kabinet, kata CIA pada 17 Maret tahun 1966. Pasca seminggu Super Semar ditutup babaknya dengan penahanan Subandrio, musuh bebuyutan Angkatan Darat. Babak selanjutnya, kita sudah sama-sama tahu Soekarno mental dari kursi presiden dan Soeharto diangkat menjadi presiden Indonesia yang kedua. Berikut ini adalah laporan CIA tanggal 11 Maret 1966 sampai seminggu setelahnya. 11 Maret 1966, situasi meningkat tegang. Soekarno tampaknya memberi peringatan keras kepada kabinetnya pagi ini, mengancam akan mencopot menteri yang melawan kebijakannya. Babak baru akan dimulai besok malam ini waktu Washington saat presiden bertemu para pemimpin militer daerah. Angkatan Darat mengira Soekarno memakai pertemuan kedua untuk menyingkirkan Panglima Angkatan Darat, Soeharto. Laporan terakhir, pihak militer belum memutuskan bagaimana mau bereaksi terhadap langkah itu. Ada kemungkinan aksi melawan kedubes Amerika Serikat akhir pekan ini. Subandrio mendukung aksi ini dalam pembalasan untuk demokrasi anti-komunis belakangan ini. 12 Maret 1966, Angkatan Darat sekarang menguasai situasi, tapi terlalu awal untuk berasumsi Soekarno sudah lengser selamanya. Warga di Jakarta sudah jelas bersama pihak militer dan ibu kota dilaporkan tenang. Soeharto tampaknya membuat gerakan kemarin ketika jadi jelas kalau Soekarno berencana menggantikannya dengan orang pro-komunis.
dan secara bersamaan mencopot Komandan Jawa Barat dan Jakarta. Ketiganya secara terpisah bergerak, terancam bersama. Mereka akhirnya punya nyali untuk memaksa Soekarno lengser. Masih perlu dilihat apakah Angkatan Darat akan bergerak cepat untuk konsolidasi posisinya. Tanda awalnya cukup menjanjikan. Partai Komunis Indonesia akhirnya dilarang. Sejumlah menteri kabinet berhaluan kiri ditahan. Soeharto mengumumkan Angkatan Darat tidak akan mendorong revolusi Indonesia ke kanan atau ke ekstrem kiri. Dia juga bilang setiap orang, partai, atau organisasi yang melawan kebijakannya akan dihancurkan oleh angkatan bersenjata. Rencana dia lainnya setelah menata ulang kabinet masih belum diketahui. Tidak ada perubahan cepat dan radikal dalam kebijakan luar negeri Indonesia, tapi hubungan dengan Cina akan memburuk. Angkatan Darat lagi-lagi perlu untuk memainkan aksinya menjaga Soekarno, sehingga dia masih ada di panggung, dan Dubes Green memperingatkan bahaya kalau Soekarno sampai kembali. Tapi Dubes menyimpulkan kesempatan Soekarno untuk secara pulih mendapatkan posisi lamanya sekarang sudah tidak ada. 14 Maret 1966, Soekarno mencoba mendapatkan lagi kekuasaan, dan Angkatan Darat merencanakan langkah melawan dia dan menteri kiri dia. Beberapa jenderal disebutkan kesal dengan ucapan Soekarno bahwa Soeharto telah melebihi wewenang yang Soekarno berikan Sabtu kemarin. Penasihat Soeharto memintanya mengabaikan ucapan itu, dan perintah Soekarno sudah terbatas. Ada tanda beberapa jenderal tidak sepenuhnya berkomitmen menjaga Soekarno tetap lengser. Tapi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menunjukkan tanda melanjutkan aksi untuk mendukung posisi Angkatan Darat. 15 Maret tahun 1966, Jenderal Soeharto terus ragu-ragu dalam menjalankan wewenang politik barunya saat Soekarno mencoba memotong dan melemahkannya di dalam militer. Tangan Soeharto mestinya lebih kuat dengan unjuk rasa yang mengagumkan di Jakarta. Pawai massa memberikan Soeharto dukungan kuat dan mendorongnya untuk melanjutkan kerjaannya melawan komunis dan pro-komunis dan reorganisasi pemerintah secara radikal. Dubes Green percaya kalau massa yang sampai beberapa ratusan ribu orang mungkin memecahkan rekor unjuk rasa di Jakarta.